Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam ketika mahasiswa dan mahasiswi sekalian serta Bapak dan Ibu dosen menyaksikan video ini menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari pihak pengelola e-learning Universitas Bina Insan sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana cara dosen membuat tugas ataupun membuat upload tugas ke dalam e-learning serta hasil dari tugas ataupun berupa jawaban dari tugas yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, silakan Bapak dan Ibu sekalian diakses di e-learning.unibinainsan.ac.id, maka akan masuk ke dalam mata kuliah ataupun pelajaran yang diampuhnya pada semester kali ini. Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan coba testing dengan penggunaan yang ada di e-learning ya. Sebelumnya, karena ini sudah di-on-kan, maka saya off-kan terlebih dahulu. Jadi inilah tampilan pertama ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah memasukin atau sudah masuk kepada e-learning dan mata kuliah yang Bapak Ibu ajar pada semester kali ini. Kemudian ditekan tombol gear, action menu, kemudian ada turn editing on, diklik. Dikarenakan pada sampel kali ini kita akan coba membuat tugas, yang mana kalau dalam beberapa pertemuan saya lakukan ada upload tugas hasil pertemuan, kemudian ada juga upload tugas hasil pertemuan misalkan. Maka saya akan memberikan sampel terkait dengan topik 5. Saya akan memberikan sampel terkait dengan pembuatan tugas, yang mana misalkan tugas ini saya berikan di topik pertemuan 5 dengan add an activity or results, yang mana diklik di tombol plus atau di add ya. Kemudian akan tampil beberapa jenis activity dan results. Sedikit penjelasan sebelum saya masuk kepada menu tugas, yang mana Bapak dan Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu dosen, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan aktivitas perkuliahan, terkait dengan tugas, kemudian kehadiran, kemudian video call, ataupun pembelajaran langsung live, ataupun chat, choice, database, forum, Jitsi, lesson, quiz, dan yang lainnya. Ini terkait dengan aktivitas yang bisa kita tambahkan di dalam e-learning kita. Kemudian, jikalau Bapak dan Ibu sekalian pengen mengupload suatu file, ataupun book, e-book atau bahkan ketika kita pengen menggunakan pembelajaran daring seperti Zoom atau Google Meet, ini sudah ada extension yang tinggal kita create di add dan tambahkannya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba pada bagian assignment terkait dengan tugas. Maka itu ada poin di awal sekali. Kalau kita menggunakan language yang bahasa Inggris, maka posisinya di atas assignment, tinggal diklik yang di atasnya. Kemudian kita add, tambahkan. Setelah ini akan muncul beberapa pilihan yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian dalam proses pembuatan tugas, yang mana yang wajib diisi adalah assignment name, nama tugas tersebut, misalkan tugas pertemuan 5. Kemudian terkait dengan deskripsi, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan jikalau kita memberikan soalnya itu bisa juga di dalam description untuk kita masukkan tanpa mengupload suatu file soal misalkan. Bisa juga, namun misalkan nantinya pengen diupload suatu file soal, tinggal diklik di bagian you can drag and drop file here to add them, ataupun pilihan yang lain. Misalkan contoh, Bapak dan Ibu sekalian sudah ada nih di bagian materi yang telah disiapkan terkait dengan soal tugas misalnya. Tinggal kita klik, kemudian kita tarik kepada website, kemudian kita tinggal drop di sini. Maka dia langsung otomatis upload soal tugas yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Atau juga ada opsi yang lain, misalkan pengen di-add dengan upload file. Ini bisa juga tinggal di-choose file, pilih materi apa yang kita ingin share kepada mahasiswa, kemudian kita bisa save as, dan kemudian kita upload this file. Tampilan endingnya sama seperti ini. Kemudian, yang perlu menjadi perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan tugas ini adalah availability, yang mana allow submission form, mahasiswa dan mahasiswa sekalian nantinya yang akan mengupload atau mengirim tugasnya, kita berikan jeda waktu
kira-kira dari kapan mulainya sampai dengan kapan. Yang di atas adalah tanggal mulai dan pukul berapa mulainya, misalkan dari pukul 8. Kemudian due date ataupun istilahnya adalah waktu terakhir kapan mereka untuk mengumpul, misalkan dibuat sampai tanggal 30. Untuk waktu pengumpulan juga bisa kita batasi, misalkan di 23.00 misalnya. Kemudian ada remind me to grade by. Jadi dalam artian bahwasanya pemberitahuan kepada kita, sang pemilik akun, Bapak dan Ibu dosen sekalian, untuk memberikan nilai pada file yang diberikan. Yang perlu menjadi perhatikan kemudian adalah submission type ataupun submission type, yang mana pada submission type ini diberikan dua opsi ya. Mahasiswa boleh menggunakan online text ataupun dengan file submission. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan online text, jangan lupa ini dicentang. Kalau misalkan dia juga menggunakan file submission, ini juga jangan lupa dicentang. Terkait dengan online text, biasanya ada word limit kalau misalkan kita pengen berikan batasan pada teks yang akan diberikan oleh mahasiswa, ataupun boleh kita tidak batasi limit dari teks tersebut. Kemudian terkait dengan file submission, ada maximum number of upload file, yang mana kita berikan batasan dalam proses upload file tersebut. Misalkan maksimal banyaknya file yang diupload adalah 20. Kemudian maksimum submission of size, jadi maksimum submission size. Jadi di sini kita berikan batasan untuk maksimum mereka upload ke dalam sistem kita, yakni 48 MB. Kemudian ini boleh juga disesuaikan kalau misalkan kita pengen dengan tipe khusus, misalkan PDF dan sebagainya, tapi boleh juga kita berikan opsi bebas. Jadi kalau bebas di sini tidak diisi juga nggak masalah. Kemudian cukup pada bagian di atas yang perlu kita isi, kemudian kita save and return to course. Maka telah tampil, telah selesai opsi dari tugas pertemuan 5, yang mana kita akan coba langsung menggunakan akun mahasiswanya untuk mengecekkan tugas tersebut. Kita masuk kepada akun mahasiswa, yang mana mahasiswa ini dengan bernama Baby Kurniawan ya. Kemudian kita coba refresh, sudah masuk tadi tugas pertemuan 5 yang telah kita buat. Kemudian mahasiswa sekalian, untuk proses upload tugas bisa diklik yang nama tugas tersebut. Kemudian setelah ini tampil, ada deskripsi dari penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen sebelumnya, yang mana pemberitahuannya adalah tugas pertemuan 5, silakan dikerjakan tugas berikut, beserta ada soal tugas yang bertipe doc yang bisa kita download. Dalam artian ada file soal tugas yang bisa kita coba pelajari apa kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian ada sedikit pemberitahuan terkait dengan submission status, yang mana keterangannya kita belum mengirimkan tugas. Kemudian ada sedikit pemberitahuan terkait dengan time remaining, yang mana waktu batasan dalam proses pengumpulan. Bahkan di bagian ini ada submission comment, yang mana kita bisa juga komentar ataupun memberikan masukan ataupun sedikit saran. Misalkan saya gagal upload nih misalkan, itu bisa juga dimasukkan di komen. Kemudian dikarenakan kita akan coba untuk menjawab dari soal tersebut dalam artian mensubmit, mengumpulkan tugas tersebut, kita klik di add submission. Kemudian jikalau kita berupa online text, bisa kita masukkan di sini. Misalkan ada online text ya, berikut tugas kami. Kalau misalkan dia berupa narasi esai, tipe teks, bukan berupa tipe dokumen misalkan. Kemudian kalau misalkan jika dia berupa file submission, itu juga bisa. Misalkan di bagian sini, misalkan kita sudah ada file nih, jawaban misalnya ya. Kita anggap ini adalah sama, jawaban, misalkan pertemuan 3. Kemudian anggaplah ini adalah suatu file jawabannya. Kemudian kita masuk ke learning dan kita drop ke sini. Ini juga bisa digunakan opsi untuk drag and drop file dalam proses upload. Kemudian jikalau ada sedikit kekeliruan dalam proses upload, misalkan pengen dengan versi yang lain, bisa juga diklik di sini ada logo dokumen, kemudian diklik add, kemudian sama seperti yang tadi, choose file, pilih filenya, kemudian pilih folder di mana, kemudian kita kirim.
kemudian ada save as type, kemudian dengan author dengan nama kita, upload this file kemudian saat itu. Kemudian kita save change, ya. Maka akan muncul keterangan submitted for grading. Dalam artian sudah dikumpulkan untuk diberikan penilaian. Maka di akun dosen mahasiswa yang mengumpul itu ada sedikit perubahan nantinya. Jadi ketika kita masuk ke dalam topik kelima tadi yang mana telah kita buat untuk tugas pertemuan 5, kemudian kita klik di tugas pertemuan tersebut, maka akan tampil seperti ini, hidden from student no, kemudian participant, jumlah dari partisipan yang ada di perkuliahan ini ada 23 orang, kemudian ada submitted, bahwasanya yang sudah mengirimkan adalah 1 orang, kemudian ada need grading yang membutuhkan untuk dinilai adalah 1 orang, due date sesuai yang telah kita buat sebelumnya, kemudian ada time remaining 7 hari dan 7 jam yang akan datang. Kemudian kita bisa cek di view all submission. Jadi nanti ada keterangan nih, oh ini sudah mengumpulkan, yang ini belum, dan beberapa jenis yang lain. Last modified ataupun terakhir mereka mengirimkan, ada keterangan waktunya di sini. Kemudian ada juga sedikit penjelasan teksnya misalkan, ataupun sedikit dengan file submission yang telah dikirimkan. Kemudian kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian pengen mengasih nilai, tinggal klik di grade, kemudian kita bisa download dulu misalkan materinya, diklik di open new table, maka dia akan langsung download. Misalkan kita baca dan sebagainya, hasil dari jawaban tersebut, bla 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 misalkan ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini dan kita masuk di grade, kita masukkan nilai untuk kita berikan kepada mereka. Kemudian misalkan kita kasih nilai, sudah selesai kita kasih nilai, kita save change dan mahasiswa tersebut sudah kita nilai. Submit for grading grade dengan grade 100 misalkan. Mungkin demikian untuk tutorial terkait dengan upload tugas, kemudian mahasiswa juga submit tugas, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sekalian. Jikalau ada sedikit kekeliruan ataupun kebutuhan terkait dengan diskusi terkait dengan layanan e-learning, dipersilakan kepada mahasiswa dan mahasiswa sekalian dapat mengunjungi 3 phone number yang ada di halaman ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.